Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya Jessica Gusmarani dari kelompok 8 Hukum Bisnis. Di sini saya sebagai moderator akan membantu jalannya presentasi hari ini mengenai materi bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok 8, yaitu Agustina Rahayu, Agung Muhammad Sidik, Pirly Fitriani, dan juga Lia Awaliyah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut ke materi. Adapun materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, materi kedua akan disampaikan oleh Agung, materi ketiga akan disampaikan oleh Lia, materi keempat akan disampaikan oleh Agustina, dan materi kelima akan disampaikan oleh Pirly. Materi pertama adalah mengenai joint venture. Joint venture atau perusahaan patungan adalah kerjasama antara dua pihak perusahaan atau lebih yang membentuk menjadi satu perusahaan untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama. Adapun ciri-ciri dari joint venture yang pertama ialah perusahaan baru yang didirikan atau dibentuk oleh beberapa perusahaan lain secara bersama-sama. Yang kedua, di Indonesia, joint venture ialah kerjasama antara perusahaan domestik dan juga perusahaan asing. Yang ketiga, modal perusahaan berupa saham yang diperoleh dari perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu antara setiap perusahaannya. Yang keempat, banyaknya saham pada masing-masing perusahaan pendiri menentukan kekuasaan dan hak suara. Yang kelima, walaupun sudah menjadi joint venture, tetapi masing-masing perusahaan pendiri masih memiliki eksistensi dan juga kebebasan tersendiri. Yang keenam, resiko yang terjadi ditanggung secara bersama-sama. Kelebihan dan kekurangan joint venture. Kelebihan joint venture: 1. Sekutu lokal lebih mengetahui tentang keadaan lingkungan joint venture didirikan. 2. Sekutu lokal memungkinkan untuk memiliki teknologi yang cocok untuk di lingkungan sekitar perusahaan. 3. Hubungan dan reputasi sekutu lokal membuat akses ke pasar modal negara tuan rumah dapat dipertinggi. Kekurangan joint venture: 1. Dapat meningkatkan resiko politik yang tinggi bila dalam memilih sebuah sekutu. 2. Bila ada harga transfer akan menimbulkan konflik antar dua belah pihak. 3. Dapat terjadi perbedaan perdagangan antara sekutu lokal dengan perusahaan. Peraturan joint venture. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang joint venture yaitu 1. Pasal 23 nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. 2. PP nomor 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. 3. PP nomor 17 tahun 1992 dan PP nomor 7 tahun 1993 tentang pemilik saham perusahaan penanaman modal asing. 4. SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau garis miring Ketua Badan Penanaman Modal nomor 15 garis miring SK garis miring 1994 tentang ketentuan pelaksanaan penanaman saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. A. Joint venture domestik, kerjasama antar perusahaan dalam negeri atau domestik. Contohnya sebagai berikut: PT Tambang Batubara Bukit Asam atau PTBA dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI, PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, dan Bali Tourism Development Corporation atau BTDC, membentuk kelompok Tourism Development Corporation atau LTDC. B. Joint venture internasional, kerjasama antar perusahaan asing, contohnya sebagai berikut: Sony dengan Ericsson membentuk Sony Ericsson, ExxonMobil dengan Shell membentuk Infineon. Menurut pemerintah Indonesia, waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan penjualan barang dan jasa. Terdapat dua istilah dalam waralaba, yaitu yang pertama
Pemberi waralaba atau franchisor adalah pihak berorang atau pihak badan usaha yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual pada usaha yang dimilikinya. Yang kedua yaitu penerima waralaba atau franchise adalah pihak berorang atau pihak badan usaha yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba. Ciri-ciri waralaba. Berikut ciri-ciri usaha waralaba yaitu 1. Mempunyai ciri khas usaha. 2. Memiliki haki yang telah terdaftar. 3. Memiliki sistem yang kuat atau SOP. 4. Bukan cuma menjual bisnis, tapi juga menjual jasa seperti jasa pelatihan berwirausaha. 5. Memiliki karyawan yang terampil. 6. Memiliki laporan keuangan yang jelas dan rinci. 7. Keuangan yang transparan. 8. Produk yang selalu terjaga kualitasnya. 9. Sudah berjalan cukup lama. 10. Website resmi. 11. Media sosial. 12. Alamat yang jelas. 13. Memiliki testimoni. Peraturan waralaba di Indonesia. Tonggak hukum waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dikeluarkannya Peraturan-Peraturan Pemerintahan PPRI Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba telah dicabut dan diganti dengan PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Peraturan-peraturan lain tentang bisnis waralaba adalah sebagai berikut. 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 25G MPP KEP 7 1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. 2. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 31 MDAG per 8 2008 tentang penyelenggaraan waralaba. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Saya akan memberikan contoh waralaba ini berdasarkan jenis-jenisnya. A. Waralaba luar negeri. Waralaba luar negeri salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha yang disediakan oleh pemilik waralaba. 1. Jeko Donuts. 2. California Fried Chicken atau CFC. 3. Bumbu desa. Waralaba luar negeri lebih disukai karena sistemnya yang lebih jelas, merek yang sudah cukup mendunia, dan lebih bergengsi. 1. KFC. 2. ANY. 3. Baskin Robbins. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi yang disampaikan oleh kelompok kami ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.